Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Danu Khabiansa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi mereview sebuah buku, yang mana buku ini tuh sangat bagus sekali untuk kaum muda-mudi yang mungkin ngerasa hidupnya itu berat banget. Kemudian ketika mereka melakukan sebuah usaha tapi mereka gagal, terus mereka tuh merasakan sebuah, kayaknya Allah itu nggak berpihak kepadaku. Aku selalu berdoa kepadanya, tapi kenapa nggak selalu ijabah? Mungkin seperti itu. Buku ini mungkin cocok. Nah, pada kesempatan kali ini, judul buku yang akan kita review adalah Tuhan beri aku alasan untuk tidak menyerah. Ciptaan dari Malik Al-Mughis dan Luqman Al-Hakim. Oke. Pada review buku kali ini, di sini buku ini ditulis untuk membangkitkan satu misi, untuk membangkitkan semangat orang-orang yang mungkin merasa berat banget hari-harinya. Tidak. Buku ini ditulis untuk satu misi, yaitu membangkitkan semangat orang-orang yang merasa dirinya itu berat banget, hari-harinya itu berat banget, banyak cobaan. Tapi dalam buku ini akan mengingatkan kita kembali bahwasanya kita itu tidak boleh menyerah, tidak pernah menyerah, karena Allah itu selalu mengasihi jalan. Kita punya rencana, tapi Allah yang akan mengeksekusinya. Jadi maupun kita berusaha sekuat mungkin, sekeras tenaga mungkin, tapi kalau rencana Allah atau takdir Allah itu berbeda, ya sama aja gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang mana penulis ini, Malik Al-Mughis dan Luqman Al-Hakim ini menyadari bahwa di kehidupan modern saat ini, ya sekarang saat modern, banyak mungkin anak-anak muda itu yang ketika pacaran, mereka itu ketika putus itu mungkin galau. Tidak, sebenarnya itu tidak boleh ya. Karena dalam buku ini kita akan belajarnya. Tidak dulu. Nah, buku ini berbeda dengan buku-buku. Buku ini nggak dibagi seperti buku-buku fiksi, tetapi di setiap bab adalah semacam renungan singkat yang bisa kita baca di mana saja. Karena banyak contoh-contohnya di sini, kayak pilih cara hidup yang mudah atau sulit, kemudian mustahil hidup tanpa masalah, gitu. Bagaimana menghadapi rasa iri dan kecewa. Setan mencoba segala cara agar kita berputus asa, gitu ya. Jadi buku ini sangat bermanfaat untuk kalian yang mungkin ngerasa hari-harinya itu terasa berat banget. Oke. Nah, dalam buku ini yang sudah saya baca, saya menemukan suatu kutipan yang sangat menyentuh dan sangat mendalam banget isi-isinya, yaitu pada Quran surat Yusuf ayat 27. Ada satu kutipan di dalam buku ini yang sudah saya baca ini, yaitu satu kutipan yang sangat artinya itu mendalam, kemudian sangat menjiwai banget, mengena di hati, yaitu tentang Quran surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi kita itu kan sering ketika kita melakukan sebuah usaha atau rencana, kita itu gagal, kita tuh mungkin berputus asa, kita gagal. Tapi ternyata setelah aku membaca buku ini dan menemukan kutipan tersebut, aku merasa, ya Allah, ternyata ketika aku berputus asa atas semua kenikmatanmu, rahmatmu itu, aku itu seperti orang-orang kafir. Nah, dari situ aku mulai percaya bahwa Allah itu tidak menginginkan hamba-hambanya itu untuk menyerah, karena Allah itu memberi kita cobaan sesuai kemampuan kita, kan dulu.
Nah, di buku yang lain, di bagian lain penulis juga menuliskan, yaitu terkadang Allah membuat hidupmu itu gelap, bukan karena dia benci, tapi agar kamu berhenti duduk dan menyadari bahwa terang hanya datang darinya. Jadi pada kutipan tersebut penulis juga menyampaikan terkadang Allah membuat hidupmu itu gelap. Jadi ibaratkannya seperti ini, Allah itu membuat hidup kita tuh gelap. Misalnya kita tuh sudah berekspektasi, rencana kita berhasil, tapi ternyata apa, setelah kita lakukan nggak sesuai ekspektasi dan kita gagal, usaha kita gagal, kita bangkrut, itu kita ngerasa kayak dunia itu gelap banget, nggak adil sama kita. Tapi bukan karena Allah itu benci sama kita, tetapi agar Allah itu sadar bahwasanya terang, bahwa cahaya yang terang itu hanya berasal darinya. Jadi Allah itu tidak benci kepada kita, tapi Allah itu ingin kita itu selalu mengingatnya. Karena apapun usaha itu kita harus iringi dengan doa, kita iringi dengan sabar, kita iringi dengan ibadah, karena semuanya itu cahaya terang itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada buku-buku ini juga banyak sekali kata-kata manis, tetapi bukan hanya manis, tetapi mengandung banyak kajian-kajian di dalamnya. Banyak juga firman-firman Allah di dalamnya yang membuat kita lebih semangat, kayak belajar menyikapi masalah dengan benar, kemudian pertolongan Allah itu akan tiba. Jadi setelah saya membaca buku ini, saya percaya pertolongan Allah itu akan tiba, tetapi tidak kita ketahui kapan tibanya pertolongan Allah itu. Kita sudah banyak melihat kejadian-kejadian di luar sana, mungkin ada musibah-musibah gitu. Tapi kita juga sudah melihat juga ada yang selamat dari musibah-musibah tersebut. Itulah salah satu contoh pertolongan Allah yang kita tidak tahu kapan datangnya. Kemudian banyak sekali isi-isian di dalamnya. Yang salah satunya yaitu sesudah kesulitan selalu ada kemudahan. Nah, ini juga ada dalam ayat Al-Quran yang sering mungkin kita sudah baca, fa inna ma'al usri yusra. Matiin dulu. Ya. Sesudah kesulitan selalu ada kemudahan. Ini juga salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, dan kita di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 yang berbunyi seperti ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri usra. Jadi maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi pada kesempatan kali ini, buku yang kita baca ada kali ini itu memberikan kita petunjuk arahan agar kita itu tidak pernah untuk menyerah atas semua apa yang telah terjadi. Kita harus bersabar, kemudian kita harus lebih banyak meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita percaya setelah ada kesulitan mesti ada kemudahan, dan bersama kemudahan di situ pasti ada kesulitan. Jadi nggak semuanya itu harus instan, tetapi ada prosesnya. Kita bersusah-susah payah dulu, kemudian baru kita akan menikmati hasilnya. Ada juga yang mereka itu menikmati hasilnya dulu, tapi mereka juga merasakan ada kesulitan di dalamnya gitu. Jadi dalam buku ini kita diajarkan untuk tidak pernah menyerah. Cut dulu. Oke, setelah kita bahas semua kandungan isi di dalam buku ini, Tuhan beri aku alasan untuk tidak menyerah. Tapi di suatu buku itu, suatu tulisan atau suatu ciptaan orang tersebut mesti memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada sebenarnya, mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitupun juga dengan buku ini yang ditulis oleh Malik Al-Mughis dan Luqman Al-Hakim. Banyak sekali kelebihan, kemudian juga ada juga kekurangannya. Contoh kelebihannya yaitu yang pertama, sangat relevan untuk kamu yang sedang merasa gagal. Nah, kemudian
bahasa yang digunakan di dalam buku ini bahasanya hangat. Yang dimaksud dengan hangat itu bahasanya mudah kita pahami, kemudian juga bahasanya itu membuat ketika kita membaca itu kita seolah-olah angan-angan akan hal kejadiannya. Kemudian juga ada banyak ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Banyak juga kandungan kutipan-kutipan yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran di dalam buku ini. Jadi kita bisa mendapat lebih banyak pengetahuan. Kemudian buku ini juga cocok kok kalian baca itu untuk berulang-ulang. Nggak cuma sekali kita baca udah khatam, udah habis bukunya. Tidak, tapi ini cocok untuk kita baca berulang-ulang karena di dalamnya itu banyak sekali kajian-kajian yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Jeda dulu aja. Nah, setelah kita tadi membahas kelebihan buku ini, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kekurangan buku ini. Setelah tadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya di sini yang pertama yaitu banyak bentuk renungan bebas, tidak terlalu sistematis atau mendalam seperti buku tafsir atau fikih. Jadi renungannya itu bebas tapi tidak mengarah ke buku mungkin ke fikih ataupun ke tafsir gitu. Tapi bagus kok isi-isinya itu bagus untuk selalu mengingatkan kita, itu bagus. Kemudian bagi mungkin yang suka analisisnya itu berat, buku ini tidak cocok untuk kalian yang mungkin menganalisisnya itu terlalu berat atau terlalu mendalam, karena dalam buku ini analisnya itu sangat-sangat ringan dan sangat-sangat mudah dipahami. Jadi dalam buku ini itu tidak cocok untuk kalian, kurang cocok untuk kalian itu yang mungkin untuk memahami sebuah buku itu harus pemahamannya harus yang dalam banget atau yang harus kuat banget pendalamannya, tidak. Tapi karena buku ini untuk memahaminya hanya perlu ringan, kita hanya tidak terlalu banyak untuk memikirkannya. Kemudian untuk siapa saja sih buku ini tuh cocok? Buku ini cocok untuk semua kalangan, itu sebenarnya cocok. Tetapi buku ini sangat cocok untuk anak muda, muda-mudi, mau laki-laki perempuan ataupun laki-laki itu cocok, yang mana sedang kehilangan arah. Jadi untuk anak-anak, untuk kalian yang sedang mungkin kehilangan arah atau mungkin lagi kerasa berat banget, buku ini cocok. Silakan dibeli, silakan dibaca. Di situ kalian akan mendapatkan sebuah pelajaran yang mana untuk menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Kemudian orang tua juga butuh buku ini, karena nggak semua orang tua itu hidupnya terarah. Banyak orang-orang tua itu yang mungkin selalu lelah pekerjaannya, selalu mikir, masih kurang untuk menafkahi keluarganya. Jadi buku ini juga cocok untuk orang-orang tua yang mengalami sebuah di mana masa kesulitan mereka. Ini juga cocok sekali. Kemudian siapapun mereka yang merasa sendiri dan tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Mungkin bagi mereka ada yang ngerasa kayaknya aku tuh di dunia itu sendiri. Tapi di buku ini menjelaskan bahwasanya kita di dunia itu tidak hidup sendiri. Ada Allah yang selalu bersama kita. Ada malaikat raqib dan atid yang selalu ada di pundak kita untuk mencatat amal-amal perbuatan kita. Jadi untuk buku ini cocok untuk kalian itu yang mungkin ngerasa broken home atau anak yatim piatu yang ngerasa di dunia ini tidak punya siapa-siapa. Oke. Dan yang terakhir yaitu penutup. Akhir kata, aku percaya setiap dari kita. Nah, setelah saya sudah review buku kita pada hari ini, setelah kita lama mendiskusikan atau saya mereview buku tentang berjudul Tuhan beri aku alasan untuk tidak menyerah, akhirnya kita berada di penutup. Yaitu yang pertama, ada akhir kata yang aku percaya sekali. Yang pertama, setiap dari kita pasti pernah merasa lelah, tetapi seperti yang dituliskan dalam buku ini, berhenti mengejar dunia, biarkan dunia yang mengejarmu saat kau fokus mengejarnya. Jadi
Apa maksud dalam kutipan tersebut? Kita tuh berhenti mengejar dunia, tapi kita fokus itu untuk mengejar akhirat. Karena pada dasarnya ketika kita sudah tidak ada ataupun sudah meninggal, dunia itu tidak ikut kepada kita. Tetapi ada juga yang selalu ikut kepada kita, yaitu mungkin ada amal zariah, amal-amal perbuatan baik yang kita mungkin selalu membaca Al-Quran, itu selalu akan ikut kepada kita. Maka dari itu, jangan mengejar dunia, melainkan kejarlah akhirat. Dunia akan mengejarmu. Oke, yang terakhir dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya tentang review buku mungkin yang lebih menarik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.